Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Burundi lewat gol cepat yang dibuat di menit ke-6 oleh Yakob Sayuri. Gak lama berselang di menit ke-14, Dendi Sulistiawan berhasil membelokkan bola ke gawang Burundi. Kemudian di menit ke-44, penjaga gawang Burundi melakukan blunder, yang bolanya langsung disambar Rizky Ridho, dan membuat skor menjadi 3-0. Di babak kedua, Burundi ternyata berhasil mencuri gol balasan di menit 51, yang dibuat oleh Pacifique Niongabire, dan begitu citunya taktik awal Shin Tae-yong dengan mengeksploitasi area tiang jauh Burundi ini, akhirnya juga yang menjadi awal terjadinya gol kedua. Pratama Arhan yang bebas di kiri, gak butuh lama berpikir dia langsung mengirimkan crossing ke tiang jauh Burundi. Di tiang jauh udah bersiap Lili Pali untuk menyambut crossing tersebut. Walaupun gak langsung menjadi gol, bola muntah bisa disambar Dendi dan menghasilkan gol kedua. Meskipun terhitung telat, tapi pelatih Burundi Etienne Ndairagije akhirnya mulai bisa membaca permainan Garuda Muda. Sekarang dua fullbacknya akan lebih sering masuk ke area tengah, saat timnas Indonesia berniat melakukan jepitan. Selain agar lebih susah dijepit, fullback bergerak ke tengah ini juga gunanya agar menambah jumlah pemain di area tengah, guna memenangkan pertarungan lini tengah. Burundi bisa punya 5 pemain di area tengah, yang jadinya dua gelandang Garuda Muda harus terus dibantu oleh back, winger dan striker untuk menutup areanya. Burundi pun mulai beberapa kali mendapatkan peluang berbahaya, di area yang gak bisa di-cover gelandang Indonesia, namun belum ada yang menjadi gol. Pada Syabani Hussein, Sabani, bahaya pemirsa, hati-hati! Untung saja, on target yang dimiliki oleh Burundi.
Kiper Burundi sekarang juga mulai sering keluar lebih awal untuk memotong crossing Garuda Muda yang diarahkan ke tiang jauh. Walaupun akhirnya bisa menghentikan rencana crossing mematikan Garuda Muda, lucunya kiper Burundi sendiri yang justru memberi hadiah ke Rizky Ridho untuk gol ketiga Indonesia. Di babak kedua setelah taktiknya mulai terbaca, Shin Tae-yong ternyata mengganti cara menyerang Garuda Muda. Sekarang timnas Indonesia memainkan cara menyerang khas Shin Tae-yong, yaitu dengan membuat dua winger lebih dekat ke posisi striker, dan berusaha melakukan kombinasi pendek untuk melakukan penetrasi. Tapi yang justru mengejutkan, ternyata pelatih Burundi Etienne Ndairagije juga meminta pemainnya untuk memainkan taktik yang sama persis di babak kedua ini. Dia juga meminta dua wingernya untuk lebih naik dan dekat ke strikernya, untuk mendapatkan situasi 3 penyerang melawan 3 bek Indonesia sekaligus. Bahaya pemirsa, ada sebuah serangan yang dimiliki dan untung Rizky Ridho. Bola dari tengah akan langsung diberikan cepat ke 3 penyerang ini. Kombinasi akan dilakukan saat melakukan penetrasi, dan akhirnya mereka mendapatkan gol balasan di menit ke-51. Kita lihat, tadi bahwa Burundi adalah bukan sembarang tim, dan di babak yang kedua mereka... Dengan taktik menyerang yang sekarang sama persis, sayangnya Garuda Muda walaupun mendapatkan peluang, masih gagal untuk menambah keunggulan. Sudah baik tadi comeback. Justru di sisa babak kedua ini, 3 penyerang Burundi yang terus mengobrak-abrik pertahanan Indonesia, yang beruntungnya mereka masih belum mampu untuk membuat gol tambahan. Pemirsa, Sahrul, kembali, masih bisa dikuasai kembali oleh... Walaupun Garuda Muda di laga pertama ini unggul cukup meyakinkan, situasi di babak kedua dan juga Burundi yang mungkin akan memainkan tim terbaik, akan membuat laga kedua nanti akan sangat menarik dinantikan. Kita akan tunggu taktik-taktik kejutan baru apa yang akan dipakai oleh Shin Tae-yong. Untuk perihal pemain, Shin Tae-yong punya rahasia sendiri bagaimana dia memilihnya, yang udah kita bongkar tuntas di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.